zina dan perselingkuhan. Katanya kan zina itu tidak bisa sangat sulit dibuktikan, seperti harus ada video, harus ada dua pasang mata yang menyaksikan persetubuhan segala macam seperti itu. Sementara kan kalau perselingkuhan juga mungkin seperti itu juga. Sejauh mana itu mungkin bisa diputuskan dalam persidangan atau sudah dibuktikan dalam persidangan kemarin? Artinya ya bukan perzinahan tapi perselingkuhan, lebih ke ada perselingkuhan, ada hubungan antara istri dengan pria yang bukan muhrim seperti itu. Ya memang nggak ada, kita nggak pernah mendalilkan adanya perzinahan. Karena perzinahan itu diatur dalam surat An-Nur kalau seingat saya. Bahkan itu lebih keras lagi cara penyelesaiannya, cara pembuktiannya. Kami nggak pernah mendalilkan adanya. Jadi kalau orang tidak paham hukum Islam, tolong jangan masuk deh di persoalan ini. Hormati syariat Islam kami, hormati agama kami, hormati cara hakim pengadilan agama memutus berdasarkan syariat agama Islam. Kalau Anda tidak paham, Anda minggir dari persoalan ini. Karena persetubuhan, perzinahan, perselingkuhan itu hal yang beda. Jauh sekali. Nah, di dalam perkara ini dari awal sejak Oktober itu memang ada persoalan dengan orang pihak ketiga sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon di dalam pada saat ada di tempatnya setelah kita daftar bahwa ada pihak ketiga sehingga terjadi yang namanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya itu adalah nusus. Nusus itu adalah istri yang durhaka. Nusus itu adalah istri yang tidak menghormati suami. Nusus itu adalah istri yang membohongi suami, istri yang membelakangi suami. Artinya melakukan sesuatu suami tidak tahu. Itu adalah nusus. Beda dengan zina. Beda jauh langit dan bumi. Jadi jangan dicampur adukan, berarti tidak paham tentang hukum Islam, tidak paham makna. Seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah syariat Islam. Itu syariat agama kami. Hormati syariat agama Islam saya. Tolong hormati pemahaman tentang seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dan itu hukumnya haram. Dan itu bentuk dari perselingkuhan. Itu bentuk orang yang tidak menghormati suaminya. Bentuk orang yang mengkhianati suaminya itu adalah nusus. Semua kategori ini pada akhirnya adalah istri yang durhaka kepada suami. Itu supaya clear. Berarti tadi yang dia Abang sampaikan itu penegasan bahwa memang sejak awal dan di salinan putusan itu tidak ada soal perzinahan, maksudnya begitu Bang? Dari awal. Yang ada itu pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Adanya perselingkuhan itu adalah bagian dari pengkhianatan. Sehingga di dalam hukum Islam itu dikatakan nusus. Nusus itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah istri yang durhaka. Ya, terbukti istri dan durhaka. Apa perbuatan-perbuatan istri yang durhaka? Istri yang berbohong kepada suami, istri yang mengkhianati suami, istri yang melakukan perbuatan-perbuatan suaminya tidak tahu. Itu adalah nusus. Sehingga begitu disimpulkan, dipertimbangkan terjadi nusus, artinya terjadi istri yang durhaka. Ini adalah pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan ini. Karena yang memutuskan itu adalah majelis hakim yang menyatakan terbukti istri durhaka kepada suaminya. Seperti itu. Artinya mungkin nggak sih Bang, artinya kan mungkin dari Paula sendiri merasa nama baiknya udah inilah gitu. Artinya dari Baim sendiri bisa menetralisir keadaan ini semua Bang. Baim kan sudah ngomong, jadi ini semua biar clear ya. Tanggal 30 Oktober saya adalah saksi hidup. Di situ terjadi namanya mediasi. Jadi pada saat mediasi saya minta kepada Baim supaya bisa meminta saya melalui hakim mediator supaya saya keluar. Sehingga terjadilah perbincangan antara Baim, hakim mediator dan termohon. Di situ disepakati, masalah ini kita selesaikan secara baik-baik. Tidak perlu kita saling membuktikan hal-hal lain. Kalau memang cerai ya kita cerai, kita atur bagaimana anak-anak yang terbaik. Tapi itu tidak terrealisasi sehingga dia minta waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dia tidak datang dalam persidangan berikutnya, sehingga hakim mediator menyatakan deadlock atau mediasi gagal.
Artinya kesempatan masalah ini untuk diselesaikan secara baik-baik itu sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh pemohon Pak Im Wong pada tanggal 30 Oktober dan itu tidak direspon dan tidak ditanggapi, sehingga kalau ini tetap bergulir maka bukti-bukti ini semua akan ada di persidangan. Nah, bukti-bukti itulah yang ada di persidangan, termasuk rekaman itu diputar di dalam persidangan semuanya, dan semua itu ada. Dari 86 bukti adalah sebagian adalah rekaman percakapan dan semuanya ada di dalam persidangan dan sempat diputar, didengarkan bersama-sama dan dibenarkan tentang adanya bukti tersebut. Bang, kemudian ini soal keberatan yang paling membuat mereka keberatan itu kan soal penyampaian dari humas itu sendiri ketika menyampaikan yang nusus itu tadi, yang pengkhianatan, yang soal durhaka. Dari segi hukum sendiri, apa soal keetisan itu sendiri, apakah sudah termasuk itu diperbolehkan sebenarnya Bang menyampaikan? Sangat dibolehkan. Ya. Baca peraturan, baca surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144 tahun 2007. Di dalam pasal 6, seingat saya, itu mengatur tentang perkara-perkara yang menjadi atensi publik ya. Jadi menjadi sorotan masyarakat, sehingga itu boleh disampaikan putusan tersebut atas persetujuan ketua pengadilan masing-masing. Walaupun putusannya belum ingkrah boleh disampaikan. Ada beberapa ketentuan, yakni tentang dalam perkara cerai yang tidak boleh disampaikan itu pihaknya. Jadi pihaknya misalnya namanya si A, itu tidak boleh, coba tinggal pemohon, termohon. Pemohon dan termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Oktober saja jumlahnya 3.400, mungkin Desember sudah 5.000. Kalau yang mengajukan pihak suami namanya pemohon, istrinya namanya termohon. Banyaknya pemohon dan termohon tersebut, artinya apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007, di mana mengatur dan membenarkan, bahkan diharuskan disampaikan terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat di dalam pasal 6. Nah, ini perkara menjadi perhatian masyarakat. Sejak Oktober sudah teman-teman wartawan meliput. Setelah itu setiap hari Rabu sidang teman-teman wartawan ada mengikuti. Bahkan Anda dibukakan ruangan, disilakan Anda masuk, Anda sempat berfoto, melihat hakim semua, setelah itu Anda disuruh keluar. Artinya perkara itu memenuhi syarat sebagai perkara yang memang menjadi perhatian masyarakat dan itu harus disampaikan. Ingat, yang disampaikan adalah pihak pemohon dan termohon. Apa yang disampaikan itu pasti pertanyaannya, apa yang terjadi? Terbukti adanya nusus. Pasti orang bertanya, nusus itu apa? Nusus itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah istri durhaka. Itu yang disampaikan. Nusus itu apa? Istri yang membangkang kepada suaminya. Nusus itu apa? Istri yang mengkhianati suaminya. Nusus itu apa? Istri yang durhaka kepada suaminya. Apa yang disampaikan oleh humas itu memang ada dalam putusan. Kalau Anda keberatan, ya keberatannya Anda dengan banding. Tapi itu putusan ada, kecuali tidak ada dalam putusan ini. Humas menyampaikan, berarti humas mengarang informasi tersebut. Oke? Karena itu ada semua. Jadi kalau ada, ya udah itu yang benar dan itu yang disampaikan. Dia tidak mengarang sebuah cerita.